Amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh pembina upacara. Yang saya hormati Ketua DPRD Toraja Utara atau yang mewakili, yang saya hormati Wakil Bupati Toraja Utara, yang saya hormati Sekretaris Daerah Toraja Utara, yang saya hormati Dandim 1414 Tanah Toraja, Toraja Utara atau yang mewakili, yang saya hormati Kapolres Tanah Toraja, Toraja Utara atau yang mewakili, yang saya hormati segenap kepala dinas, badan, kantor, staf ahli, para asisten, yang saya hormati para pendeta, pastor dan segenap tokoh agama, yang saya hormati segenap camat, lurah dan kepala Lembang, dan yang saya kasihi, saya banggakan segenap tokoh pendidikan yang boleh hadir bersama kita pada pagi hari ini. Yang saya kasihi dan saya banggakan segenap kepala cabang dinas, pengawas, para kepala sekolah seluruh tingkatan, segenap guru, dan secara khusus atau yang teristimewa saya kasihi dan saya banggakan segenap siswa dan siswi, murid dan semuanya, dan juga secara khusus grup musik bambu yang campuran pada pagi hari ini, dan semua saja yang boleh hadir mengambil bagian pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Kabupaten Toraja Utara tahun 2015 di Parandangan ini. Sudah barang tentu yang pertama patut kita panjatkan puji dan syukur bahwa atas penyertaan Tuhan semata sehingga pada hari ini kita boleh merayakan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Toraja Utara di lokasi atau di kompleks sekolah SD 3 Parandangan. Terkait dengan Hari Pendidikan Nasional pada tahun 2015, pada hari ini saya akan bacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang membahagiakan ini, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, kita panjatkan puji dan syukur atas izin, rahmat, dan karunia-Nya. Kita semua berkesempatan untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional. Di Hari Pendidikan Nasional ini, atas nama pemerintah, izinkan saya menyampaikan apresiasi pada semua pihak, pada semua pelaku pendidikan dimanapun berada, yang telah mengambil peran aktif untuk mencerdaskan saudara sebangsa, untuk para pendidik di semua jenjang yang telah bekerja keras membangkitkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter mulia, yang mampu meraih cita-cita dan menjadi pembelajar sepanjang hidup. Terimalah salam hormat dan apresiasi dari kita semua. Bapak Ibu hadirin yang mulia, Republik tercinta ini digagas oleh anak-anak muda terdidik dan tercerahkan. Pendidikan telah membukakan mata dan kesadaran mereka untuk membangun sebuah negeri bineka yang modern, sebuah negara yang berakar pada adat budaya, Nusantara, beralaskan semangat gotong royong, tetapi tetap mengedepankan dan menumbuh kembangkan prinsip kesejajaran dan kesatuan sebagai sebuah negara modern. Pendidikan telah membukakan pintu wawasan yang menyalakan cahaya pengetahuan dan menguatkan pilar ketahanan moral. Persinggungan dengan pendidikanlah yang telah memungkinkan para perintis kemerdekaan untuk memiliki gagasan besar yang melampaui zamannya. Gagasan dan perjuangan yang membuat Indonesia dijadikan sebagai rujukan oleh bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Dunia terpesona pada Indonesia, tidak saja karena keindahan alamnya, atau keramahan penduduknya, atau keagungan budayanya, tetapi juga karena deretan orang-orang terdidiknya yang berani mengusung ide-ide terobosan dengan ditopang pilar moral dan intelektual. Indonesia adalah negeri penuh berkah.
di tanah ini. Setan capan ranting bisa tumbuh menjadi pohon yang rindang. Alam subur, laut melimpah, apalagi bila melihat mineral, minyak, gas, hutan, dan semua deretan kekayaan alam. Indonesia adalah wajah cerah Katulistiwa. Namun kita semua harus sadar bahwa aset terbesar Indonesia bukan tambang, bukan gas, bukan minyak, bukan hutan, ataupun segala macam hasil bumi. Aset terbesar bangsa ini adalah manusia Indonesia. Tanggung jawab kita sekarang adalah mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Manusia yang terdidik dan tercerahkan adalah kunci kemajuan bangsa. Jangan sesekali kita mengikuti jalan pikiran kaum kolonial di masa lalu. Manusianya, kaum kolonial memang datang untuk mengeruk dan menyedot isi bumi Nusantara, menguras hasil bumi Nusantara. Karena itu, mereka peduli dan tahu persis data kekayaan alam kita, tetapi mereka tidak pernah peduli dengan kualitas manusia di Nusantara. Kini kita sudah 70 tahun merdeka. Kemerdekaan itu bukan hanya untuk bukan untuk menggulung kolonialisme, melainkan juga untuk menggelar kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai kita hanya tahu tentang kekayaan alam, tetapi tidak tahu kualitas manusia di negeri kita. Kita harus berkonsentrasi pada peningkatan dan pengembangan kualitas manusia. Kita tidak boleh mengikuti jalan berpikir kaum kolonial yang terfokus hanya pada kekayaan alam. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, melupakan soal kualitas manusia. Guru, jumlah siswa, jumlah perguruan tinggi di daerah kita, tahukah kita berapa banyak anak-anak di wilayah kita yang terpaksa putus sekolah? Tahukah kita tentang kondisi guru-guru di sekolah yang mengajar anak-anak kita? Tahukah kita tentang tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah dan guru untuk memajukan sekolahnya? Lebih jauh, berjuta jumlahnya putra-putri Indonesia yang kini telah berhasil meraih kesejahteraan. Pada kita yang telah sejahtera itu, jelas terlihat bahwa pendidikan adalah hulunya. Saya ulangi, pendidikan adalah hulunya. Karena pendidikanlah maka terbuka peluang untuk hidup lebih baik. Pendidikan itu seperti tangga berjalan yang mengantarkan kita meraih kesejahteraan yang jauh lebih baik. Pertanyaannya, sudahkah kita menengok sejenak pada dunia pendidikan yang telah mengantarkan kita sampai pada kesejahteraan yang lebih baik? Pernahkah kita mengunjungi sekolah kita dulu? Pernahkah kita menyapa, bertanya kabar dan kondisi, serta terucap terima kasih pada para guru-guru yang mendidik kita dulu? Bagi kita yang kini berkiprah di luar dunia pendidikan, mari kita luangkan perhatian. Mari ikut terlibat memajukan pendidikan diraih oleh generasi kita ini. Dan iuran paling mudah adalah kehadiran. Datangi sekolah, datangi guru, datangi anak-anak pelajar, lalu terlibat untuk berbagi, untuk menginspirasi, dan terlibat untuk memajukan dunia pendidikan kita. Wajah masa depan kita berada di ruang-ruang kelas. Memang, akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa tanggung jawab membentuk masa depan itu hanya berada di pundak pendidik dan tenaga kependidikan di institusi pendidikan. Secara konstitusional, mendidik adalah tanggung jawab negara. Namun secara moral, mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik. Saya ulangi, secara konstitusional,
mendidik adalah tanggung jawab negara. Namun secara moral, mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik. Mengembangkan kualitas manusia Indonesia harus dikerjakan sebagai sebuah gerakan bersama. Bahu saling sokong dan topang untuk memajukan kualitas manusia Indonesia lewat pendidikan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini kita mengambil tema pendidikan dan kebudayaan sebagai gerakan pencerdasan dan penumbuhan generasi berkarakter Pancasila. Kata kunci dari tema tersebut adalah gerakan. Pendidikan harus dipandang sebagai pendidikan, tidak dipandang sebagai sebuah program semata. Kita harus mengajak semua elemen masyarakat untuk terlibat. Kita mendorong pendidikan menjadi gerakan semesta, yaitu gerakan yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Masyarakat merasa memiliki, pemerintah memfasilitasi, dunia bisnis pedulisasi. Berbeda dengan sekedar program yang perasaan memiliki atas kegiatan, hanya terbatas pada para pelaksana program. Sebuah gerakan justru ingin menumbuhkan rasa memiliki pada semua kalangan, untuk merasa memiliki atas problematika pendidikan, agar semua bersedia menjadi bagian ikhtiar untuk menyelesaikan problematika itu. Gerakan pencerdasan dan penumbuhan generasi berkarakter Pancasila adalah sebuah ikhtiar mengembalikan kesadaran tentang pentingnya karakter Pancasila, didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Itulah karakter Pancasila yang menjadi tujuan pendidikan nasional. Menumbuh kembangkan potensi anak didik seperti itu memerlukan karakteristik pendidik dan suasana pendidikan yang tepat. Disinilah Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, peringatan Hari Pendidikan Nasional menjadi amat relevan untuk mengingatkan kembali tentang karakteristik pendidik dan suasana pendidikan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini tidak bisa dilepaskan dari sosok Ki Hajar Dewantoro yang pada tanggal 2 Mei merupakan hari kelahiran Bapak Pendidikan Indonesia itu. Ki Hajar Dewantara menyebut sekolah dengan istilah taman. Taman merupakan tempat belajar yang menyenangkan. Anak datang ke taman dengan senang hati, berada di taman juga dengan senang hati, dan pada saat harus meninggalkan taman, maka anak akan merasa berat hati. Pertanyaannya, sudahkah sekolah kita menjadi seperti taman? Sudahkah sekolah kita menjadi tempat belajar yang menyenangkan? Sekolah menyenangkan memiliki berbagai karakter. Di antaranya adalah sekolah yang melibatkan semua komponennya, baik guru, orang tua, siswa dalam proses belajarnya. Sekolah yang pembelajarannya relevan dengan kehidupan. Sekolah yang pembelajarannya memiliki ragam pilihan tantangan, di mana individu diberikan pilihan dan tantangan sesuai dengan tingkatannya. Sekolah yang pembelajarannya memberikan makna jangka panjang bagi peserta didiknya. Di Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita kembalikan semangat dan konsep Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah harus menjadi tempat belajar yang menyenangkan, sebuah wahana belajar yang membuat para peserta, membuat para pendidik merasakan mendidik sebagai sebuah kebahagiaan. Saya ulangi, sebuah wahana belajar yang membuat para pendidik merasakan mendidik sebagai sebuah kebahagiaan, bukan sebagai sebuah keterpaksaan. Sebuah wahana belajar yang membuat para peserta didik merasakan belajar sebagai sebuah kebahagiaan. Walaupun tunjangan sertifikasi belum cair, tetap dalam suasana kebahagiaan. Sudah cair, lebih semangat lagi kalau sudah cair.
Pendidikan sebagai sebuah kegembiraan. Pendidikan yang membuah, pendidikan yang menumbuh kembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan berkarakter. Tadi disebutkan sekolah yang membahagiakan adalah sekolah yang mana guru dan muridnya ketika akan meninggalkan sekolah itu berat hati meninggalkan sekolah itu karena sekolah itu sangat menarik. Sedikit saya selingi, lokasi ini, kompleks pendidikan ini sungguh kompleks pendidikan yang luar biasa, yang secara fisik ya bisa kita juga tuangkan menjadikan sebagai sebuah taman pendidikan yang sangat bagus. Kondisinya seperti ini luar biasa. Di samping hatinya bagaikan taman yang indah, lokasinya juga bagaikan taman yang indah. Dan di Parandangan inilah sebenarnya kehadiran Pandai Lostre itu terwujud. Pandai Lostre datang bawa gereja, Pandai Lostre datang bawa pendidikan, kemudian Pandai Lostre datang bawa pelayanan kesehatan, puskesmas ada di bawah. Ini satu kompleks yang sungguh-sungguh menjadi tempat atau wahana untuk membangun sumber daya manusia yang imannya kokoh, otaknya cerdas, fisiknya kuat, dan bisa berjuang agar perutnya tidak kosong. Itulah sesungguhnya tujuan dari pendidikan. Oleh karena itu, saya tidak mau seperti bagaimana ini kompleks sekolah yang luar biasa, ya mungkin ada perlu sentuhan khusus dari pemerintah daerah. Bagaimana saya tidak bisa bayangkan kalau terap-terap yang ke atas ini bertingkat-tingkat bougainville, mulai dari yang putih dia merah, ya merah, ada putih, ada ungu dan lain sebagainya, termasuk yang ada di sana. Ya, saya mau tantang sekolah di sini dan tokoh masyarakatnya apa siap? Siap. Tolong ini, ya kebetulan ada anggota DPRD di sini, ya Pak Paulus yang juga mungkin lulusan dari SD ini, ada Pak ya ada anggota DPRD. Nah saya kira nggak salah kalau kita siapkan anggaran mungkin ya sekitar 200 juta untuk menata lokasi ini. Ya, jadi berapa bulan ke depan kita datang? Berapa bulan ke depan kita datang? Yang ada di sini adalah lokasi yang ceria, cerah, taman yang cerah, ceria. Bahkan saya yakin nanti guru-guru yang ada di Rantai Pobing pindah mengajar di sini. Kalau lokasinya sudah seperti itu, guru, kemudian petugas kesehatan, ya para lurah, kepala lembang yang ada di sini. Nanti saya nggak tahu penanggung jawabnya seperti apa. Nah ini Pak Sekda di sini, Pak Wakil, kalau kita mau cepat dikelola. Kalau ada mungkin tokoh masyarakat atau siapa, bagaimana nanti Pak Camat, bagaimana mengatur. Yang kita mau bahwa semua tanah kosong ini akan tumbuh bunga-bungaan yang indah. Oh, nah ini luar biasa. Jarang kita menemukan kompleks sekolah seperti ini. Bulan depan ada lagi guru yang masukkan permohonan ingin pindah ke sini. Nah, kalau yang dari sini mau pindah, itu tidak ada jalan, tidak boleh. Ikhtiar besar kita untuk pendidikan ini hanya akan bisa terwujud apabila kita semua terus bekerja keras dan makin membuka lebar-lebar partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pendidikan. Mulai hari ini kita harus mengubah perspektif bahwa pendidikan bukan hanya untuk urusan kedinasan di pemerintahan, melainkan juga urusan kita, dan ikhtiar memajukan pendidikan adalah juga tanggung jawab kita semua, secara khusus orang tua kita semua, tokoh masyarakat. Sering saya katakan ya dalam bahasa Toraja, ya tujumai ya tu dikuam be tondok, ya mana antara lain tugasnya tumban kuanta atau bagi duku, ya dan macam-macam. Ambek tondok yang kita butuh sekarang adalah ambek tondok yang paling memprioritaskan pendidikan. Ya, jadi ambek pendidikan. Ya, jadi bukan hanya ambek tondok yang sekedar mengatur pembagian daging dan lain sebagainya, tetapi ambek tondok yang peduli. Satu orang anak pun yang putus sekolah, ambek tondok harus memberi perhatian. Anak-anak yang putus sekolah, saya minta guru jemput ke rumah. Mungkin mereka masalah. Itu sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, memang seolah-olah kepedulian kita ya di Toraja Utara ini harus kita terus dorong.
tapi angka-angka yang saya lihat, angka partisipasi, angka DO di sekolah-sekolah di semua tingkatan terus menurun. Itu artinya peran kita semua, para guru dan tokoh masyarakat terus berkembang. Mari kita teruskan kerja keras, kerja bersama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu membimbing kita agar dapat meraih dan melampaui cita-cita bangsa kita tercinta. Amin. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 Mei 2015, Anies Baswedan. Kemudian saya tambahkan sedikit tentang pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional di Buntu Pepasan ini. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu kami sepakati, saya ingat di Rantai Gua, Jambore, ada Pak Polos di sini. Kami sepakat waktu itu Jambore pertanian, penyuluh mau dilaksanakan di sini, tapi karena itu tidak terwujud, sehingga Hari Pendidikan itu yang kita laksanakan di sini pada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran partisipasi kita semua. Jayalah Torajaku, jayalah pendidikanku. Tuhan memberkati.